Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan klinik Hilal Bogor untuk sehat untuk semuanya. Amin. Kita baca sama-samanya Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Sambo resmikan kembali klinik Hilal Bogor sebagai wujud komitmen untuk terus memberikan layanan kesehatan umat. Netizen, pengasuh pesantren Hilal Bogor, satu-satunya pesantren di Indonesia yang berkonsentrasi mencetak imam masjid, Kiai Haji Insinyur Ansupri Dusambo yang akrab disapa Ustadz Sambo, kembali meneguhkan komitmennya untuk terus berjuang memperbaiki kualitas kehidupan umat. Hari ini, usai sholat Jumat, Ustadz Sambo kembali meresmikan klinik Hilal Bogor di kawasan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Berikut liputan selengkapnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan klinik Hilal Bogor untuk sehat untuk semuanya. Amin. Kita baca sama-samanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Klinik Hilal Bogor yang diresmikan kembali oleh Ustadz Sambo ini sebelumnya bernama Balai Pengobatan Hilal Bogor. Sudah berdiri sejak tahun 2003 lalu. Menurut Ketua Yayasan Hilal Bogor, Ustadz Amor Al-Balawi, izin operasionalnya sudah mengalami 4 kali perpanjangan dan belakangan sempat terhenti untuk memenuhi persyaratan sesuai perubahan peraturan yang berlaku. Hilal Bogor yang dulu bernama Balai Pengobatan Hilal. Ya, ini sebenarnya Balai Pengobatan Hilal itu dari tahun 2003 sudah berdiri dan izinnya udah yang keempat kali perpanjangan. Tapi terakhir karena terjadi perubahan peraturan undang-undang bahwa gedung dari klinik ya Balai Pengobatan harus IMB-nya khusus gitu. Kalau dulu kan ini rumah tinggal. Jadi harus dirubah izinnya, IMB harus IMB klinik, maka kita urus. Dan pengurusan ini ternyata membutuhkan waktu 1 periode presiden gitu, 5 tahun. Ya, alhamdulillah setelah vakum hampir 5 tahun ini kembali dibuka. Ya, perjuangan untuk panjang karena peraturannya berubah-ubah. Ya, tapi kami terus berjuang karena kami sadar Balai Pengobatan atau klinik yang sekarang klinik Hilal Bogor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sukadami dan sekitarnya. Ya, sebagainya sudah resmi Tanah Sareal ya, insyaallah. Karena pengalaman kami sebelum vakum kemarin pasiennya itu 1 bulan sekitar 300 sampai 500 pasien. Ya, oleh sebab itu kami membuat motonya adalah sehat untuk semua. Ya, sehat untuk semua. Jadi jangan sampai sehat itu bagi orang yang kaya saja, bagi orang kota saja, kompleks saja, tapi orang kampung, orang yang kurang juga harus sehat. Maka kami komitmen mudah-mudahan klinik ini jadi banyak berikan manfaat bagi masyarakat sekitar ini. Alhamdulillah seluruh aparat hadir, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak DKM, Pak Kiai hadir semua, dan ini adalah keberkahan kami sehingga klinik Hilal Bogor ini bisa lebih baik ke depan. Kebahagiaan manusia itu ada 5. 1, punya iman yang kuat pada kita, hablumillah yang kuat, iman yang kuat, agama yang kuat, spiritual yang kuat. Yang kedua, manusia itu harus punya akal yang sehat. Ya, ini kita buktikan dengan kita harus berpendidikan. Manusia yang akan bahagia itu, manusia yang akan sukses itu adalah manusia di samping iman yang kuat juga berpendidikan. Dan apa dikatakan yang ta'ala lebih amanu, ya Allah akan mengangkat derajat ya orang-orang beriman, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu kita juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya sekitar pesantren Hilal, Yayasan Hilal, ya, kita bangun pendidikan. Pendidikan kita walaupun pendidikan pesantren, tapi juga kita banyak memberikan bantuan yang berupa pelatihan dan sebagainya untuk mendidik masyarakat. Ya, apabila masyarakat sudah berpendidikan, insya Allah
tingkat kebahagiaannya, tingkat kesuksesannya akan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah program kita juga adalah program ekonomi. Jadi orang kalau sudah berpendidikan, ekonominya bagus, ekonomi yang cukup, maka orang itu juga akan punya tingkat kebahagiaan yang cukup. Ya. Jadi pendidikan saja, berilmu saja, kalau ekonominya seret juga susah. Ya, karena ini urusan perut, itu juga menentukan. Ya, banyak kejahatan itu urusannya urusan perut. Karena ini mengatakan kafir fakru yaitu kufron. Kekafiran itu bisa muncul banyak kemaksiatan, kejahatan itu gara-gara urusan perut. Ya, orang banyak membunuh, orang banyak melakukan kejahatan dan sebagainya, merampok, mencuri dan sebagainya itu gara-gara urusan perut. Saudara bisa berantem dengan saudara yang lainnya hanya gara-gara urusan perut. Karena itu juga dalam satu program kita, program pemberdayaan ekonomi, walaupun kita tidak banyak bisa memberi bantuan, tapi ini bagian dari program besar kita yang akan coba kita laksanakan. Ya memang harusnya ini pekerjaan begini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan negara. Yang negara punya kewajiban melindungi agama, melindungi akal, ya, melindungi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, melindungi kesehatan. Ini pekerjaan negara sebenarnya. Ya, ini juga bagian dari tanggung jawab kita. Karena yang keempat dari tanggung jawab kita untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat ini kita bikin klinik. Sebenarnya klinik ini salah satu dari kesehatan. Kesehatan itu banyak faktor. Jadi cuma selama ini banyak orang urusan kesehatan itu hanya urusan sakit saja, sakit baru mikir kesehatan. Jadi tahunya sehat tuh kalau sudah sakit. Padahal kesehatan itu sakit tuh di ujung. Ya, kalau imannya bagus, ya sehat spiritualnya. Kalau akalnya bagus, sehat dari akalnya. Ya, sehat juga secara ekonomi. Itu insya Allah pelan-pelan juga badannya lebih sehat karena lebih bahagia gitu. Tapi sudah iman lah kurang pendidikan, ekonomi seret, wah masuk penyakit dikit tambah parah itu. Nah, jadi oleh karena itu ini sebenarnya klinik ini hanya salah satu dari program kesehatan, ya. Jadi kita tetap melakukan ini ya, supaya sambil biasanya orang udah sakit itu biasanya lebih enak kita memberikan penjelasan, ya, bahwa sakit itu banyak faktornya. Kita mungkin dengan sakit dia lebih sadar, ya, untuk bisa hidup lebih sehat ke depannya. Ya mudah-mudahan saya kira klinik kita ini ya, bukan hanya nanti memberikan pengobatan secara fisik, ya, secara klinik atau kedokteran, tapi juga kita berikan juga resep-resep agama, ya, resep-resep ilahi. Supaya mungkin orang itu jangan-jangan sakit karena apa? Karena mungkin banyak dosa. Sakit itu karena apa? Ibadahnya kurang. Sakit itu karena apa? Karena mungkin kehidupannya banyak gak beresnya, gak benernya, gak ikut agama, juga banyak sakit yang menimpa. Nah, salah satu juga dari program klinik kita ini, mudah-mudahan dengan ada klinik kita bikin klinik yang tidak mencari keuntungan, kita non profit, ya. Syukur-syukur kalau bisa kita bikin gratis semuanya mantap kali gitu. Ya, bisa gratis semuanya mantap kali. Cuman kondisinya juga ya plus minus lah, saling subsidi. Yang kaya berobat kita kasih harga, yang miskin yang nggak mampu kita subsidi. Ya, jadi gitu. Jadi yang kaya mensubsidi yang kurang. Sebenarnya masyarakat itu kalau bisa saling mensubsidi sebenarnya bisa saling tolong-menolong, ta'awun istilahnya. Jadi yang punya yang harta menolong yang lemah mendoakan yang kaya, itu cocok jadi gitu. Yang lemah, yang miskin mendoakan yang kaya menolong yang lemah. Jadi sehingga yang kaya dengan kelebihan hartanya dia membantu orang miskin, yang orang miskin dengan kelebihan makbulnya doa dia doakan orang kaya, sehingga dua-duanya saling tolong menolong. Orang kaya dapat doa dari orang miskin dapat bantuan dari orang kaya, dari orang yang berada, orang yang berkecukupan. Alhamdulillah juga di sini ada juga